Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak pada subbab bagian grafik fungsi nilai mutlak. Langkah-langkah dalam membuat grafik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita ingat lagi definisi nilai mutlak yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa nilai mutlak X akan ada dua solusi untuk nilai X tersebut, yaitu nilai X yang positif dan nilai X yang negatif. Kemudian kita mengubah nilai bentuk mutlak tersebut yang ini menjadi beberapa persamaan. Beberapa persamaan ini maksudnya yang ini ya, yang positif dan yang negatif. Kemudian kita menentukan titik balik. Menentukan titik balik ini dengan memasukkan nilai Y sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai dari Y-nya atau fx-nya dengan memasukkan nilai X. Kemudian kita sajikan pasangan titik-titik tersebut ke dalam sebuah koordinat kartesius. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kita diminta untuk membuat sketsa grafik fungsi fx sama dengan harga mutlak X. Pertama-tama, kita ingat kembali bahwa solusinya pasti memiliki dua solusi dari yang di dalam tanda mutlak ini ya. Positif X atau negatif X. Ada yang positif, ada yang negatif. Kedua, kita tentukan titik baliknya. Kita menentukan titik balik dari persamaan ini. Ini ada fx. Fx itu ingat kembali bahwa fx itu sama dengan Y ya. Jika ada tulisan fx berarti itu sama saja dengan Y. Sama dengan nilai mutlak X. Kita ambil yang di dalamnya saja X. Tadi titik balik itu adalah nilai Y sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya juga sama dengan 0. Nah, setelah ini kita buat di dalam tabel-tabel. Lebih jelasnya kita buat saja tabel di sini X, yang di sini fx sama dengan harga mutlak X. Nah, tadi kita tentukan titik baliknya tadi ketika Y-nya 0, X-nya juga 0. Itu titik balik kita taruh saja di tengah-tengah. Titik balik ketika X-nya 0, Y-nya juga 0. Kita maju ke sini, ambilin sesudah angka 0. Sudah angka 0 itu angka 1, 2, 3 ya. Kemudian 1 ini kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi masukkan ke dalam sini ya. Berarti ketika X-nya kita masukkan 1, berarti harga mutlak 1 ya 1 ya. Tetap 1. Ketika X-nya kita masukkan 2, harga mutlak 2 tetap 2, harga mutlak 3 tetap 3. Kemudian yang di bawah 0 itu adalah angka min 1, min 2, min 3 ya. Ketika X-nya diganti dengan min 1, karena ini ada tanda mutlak, berarti min 1 di dalam tanda ketemu tanda mutlak jadinya positif 1 ya. Di sini 1. Kemudian kalau negatif 2 kita masukkan ke sini. Jadinya positif 2 karena negatif ketemu tanda mutlak. Negatif 3 menjadi positif 3. Seperti itu. Dapatlah pasangan-pasangan titiknya. X-nya min 3, Y-nya dapat 3. Kemudian X-nya min 2, Y-nya 2. Ini pasangan titik-titiknya ya. Kita dulukan yang X-nya dulu di depan.
min 1 pasangannya 1. Terus 0,0 dan seterusnya 1,1, 2,2 pasangannya 3, pasangannya dengan 3. Oke, sampai di sini ya. Kita lanjut. Kalau kita perbaiki jadinya seperti ini. Ini sama dengan yang hasil kita kerjakan tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam bidang kartesiusnya. Kita gambar bidang koordinat kartesius, kemudian kita masukkan titik-titiknya. Yang ini min 3,3 di mana, min 2,2 di mana, seperti itu ya. Pertama kita ambil yang ini, min 3,3 di mana? Nah, di sini ya. Ini min 2,2. Terus min 1,1 di sini. Ini 0,0. Setelah dapat titik-titiknya kita garis. Kemudian selanjutnya yang 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya ya. Kemudian kita garis. Oke, dapatlah grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x yang ini ya. Contoh yang kedua, sketsakan grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x dikurang 5. Ini adalah kemungkinan solusi-solusinya. Kalau di dalam tanda mutlak, pasti solusinya ada yang positifnya, ada yang negatifnya ya. Setelah itu, kita buat nilainya dalam tabel. Pertama kita tentukan dulu titik baliknya tadi berapa. Kita ambil yang positif ini saja untuk menentukan titik balik ya. Y sama dengan X min 5. Kita titik balik tadi Y nya harus sama dengan 0 ya. Untuk menentukan titik balik berarti X min 5 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan min 5 ke sini jadi positif 5. Jadi X sama dengan 5. Jadi ketika Y nya sama dengan 0, X nya adalah 5. X di sini, Y. Kita titik balik itu kita kira-kira saja taruh di tengah-tengah ya. Ketika Y-nya dapat 0, ketika Y-nya 0, X-nya 5. Seperti itu ya. Kalau ke sini maju, 5 sudah 5, 6, 7 dan seterusnya. Ke bawah 5 ada angka 4. 3, 2 dan seterusnya. Kita masukkan 4 itu ke persamaan Y-nya. Fx sama dengan harga mutlak X min 5 ya. Nah, ketika kita masukkan angka 4 di sini, 4 dikurang 5, berapa 4 dikurang 5? Min 1. Tapi karena ada tanda mutlak berarti dia tetap positif 1 ya. Taruh di sini. Seperti itu. Kalau kita masukkan 3, berarti 3 dikurang 5 ya. Kita taruh di sini aja. 3 dikurang 5 itu berapa? Min 2. Karena ada tanda mutlak tetap positif ya, 2. Sini seperti itu. Kalau maju angkanya 6, kalau 6 dikurangi 5, 6 dikurangi 5 1 ya, tetap 1. 7 dikurang 5 2 dan seterusnya seperti itu. Kita perbaiki seperti ini hasilnya. Pertama tadi kita tentukan nilai titik balik. Titik balik itu diambil yang positif ini, X min 5. Ini, kita samakan dengan 0. 0 ini adalah Y ya.
Berarti X sama dengan min 5 pindah jadi positif 5. Berarti ketika Y-nya 0, X-nya sama dengan 5. Itu titik balik. Titik baliknya taruh di tengah-tengah boleh. Seperti ini. Nah, yang lainnya ini kita masukkan 4 pengganti X. 4 dikurang 5, min 1 karena ada tanda mutlak jadi positif 1. Terus ini berapa? 3 dikurang 5, min 2 karena ketemu tanda mutlak jadi positif 2 dan seterusnya. Ini juga seperti itu. Selanjutnya kita masukkan pasangan titik-titik ini ke dalam bidang kartesius. Seperti ini. Kita gambar dari titik baliknya boleh. Di sini titik baliknya 5,0. 5,0 berarti 5-nya X, Y-nya 0 ya. 0,0. Kita gambar yang 6,1. Di sini 6,1 dan seterusnya. Dua titik ini sebenarnya sudah bisa langsung kita garis ya, sudah kelihatan bentuk garisnya ke arah mana. Selanjutnya setelah itu kita ambil yang ini 4,1 ke belakang. 4,1, 3,2, berapa tuh 3,2, 2,3 yang ini, dan seterusnya sampai didapat sebuah garis 2 titik saja cukup sebenarnya ya. Kemudian kita garis seperti ini. Dapatlah gambar grafik fungsinya seperti ini. Nah, itu dua contoh yang sebenarnya cukup sederhana. Kalau kalian mau contoh yang soal yang lebih tinggi lagi, kalian bisa lihat di buku paketnya. Kalau ada yang bingung, silahkan tanyakan, screenshot fotonya dan kirim WA ke ibu ya. Itu dulu untuk materi menggambar grafik fungsi nilai mutlak.